tak bagi kakiku Halo terambat. ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita saat sore yang indah ini. Kita mau angkat dengan satu pujian. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Tuhan
Ya Tuhan, Kau sungguh layak untuk kami kagumi ya Tuhan. Bagaimana tidak, karena perbuatan-perbuatan ajaib-Mu tidak dapat kami mengerti. Bagaimana untuk kami orang yang penuh dosa ini Tuhan mencintai kami, mengasihi kami, bahkan memberikan hidupnya bagi kami. Maka Tuhan, dengan perasaan syukur dan dalam kerendahan hati kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan, Kau yang melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Kami yang datang dalam pergumulan, Tuhan boleh lawat dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tetap mendapat bagian sukacita yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami masing-masing. Hamba-Mu yang akan memimpin pujian, bahkan Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai, Tuhan urapi dengan Roh Kudus, sehingga dapat membawa kami, iman kami, kepada pengenalan kepada Engkau lebih dalam. Terima kasih Tuhan, kami rindu dalam ibadah kami, pujian kami, nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita mau lanjutkan, kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau besarkan nama Tuhan, karena Tuhan sudah selalu sangat baik dalam kehidupan kita bersama.
kasih boleh mengingatkan kita akan kebaikan dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita masih ada saat ini, semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan saja. Tidak lebih dari itu ya. Kami buka ruang kesaksian. Siapa yang rindu menyaksikan cinta kebesaran Tuhan, kami persilakan maju ke depan. Salam. Salam. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Kalau di sini kami mau boleh menyatakan kasih Tuhan yang boleh terjadi di dalam setiap keluarga kami. Bapak Ibu, kami mendapatkan satu berkat. Mungkin secara logika kita tidak bisa berkata terima kasih dan bersyukur, tetapi karena Roh Kudus kita boleh mampu mengatakan ini semua adalah kemurahan Tuhan ya. Kalau boleh kami berikan sedikit apa yang terjadi di dalam setiap keluarga kami di pertengahan tahun 19 sampai tahun 2021 kami mengalami satu pergumulan yang luar biasa. Di situ kami secara fisik, secara mental, secara ekonomi kami benar-benar tidak berdaya di hadapan Tuhan maupun di hadapan kenyataan. Tapi di situ kami dengan Bapak Daniel ini tetap berusaha secara maksimal. Tapi di dalam semuanya itu kami hanya berserah sama Tuhan. Untuk kami boleh dimampukan, untuk kami boleh menjalani, untuk kami boleh merawat. Di situ kami sangat-sangat mengalami satu gonjangan iman Bapak Ibu. Di dalam semua keadaan seperti itu, kami sama Bapak ini selalu berdoa, puasa, berserah sama Tuhan. Dan di situ mungkin kami tidak sepandai Mas Krismasyanto untuk belajar firman Tuhan, tapi di situ kami belajar 1 ayat 2 ayat untuk kami tetap mengingat akan kemurahan Tuhan. Kalau jiwa pikiran kami ini tidak mampu, tetapi kalau Roh Kudus itu boleh membungkus pikiran kita, kita boleh dikuatkan. Terlebih hati kita untuk boleh menerima akan semua kenyataan baik, apapun pergumulan itu ya Bapak Ibu, kami boleh dimampukan. Di situ kami sampai 1 bulan selama 2 tahun itu kami pernah izin sama Bapak Menan sama Bu Elada untuk bisa bangkit secara tubuh. Tidak bisa tersenyum kalau kami bertemu dengan saudara kami seiman. Di situ kami tidak bisa memberanikan diri untuk beribadah selama 1 bulan. Tapi di rumah kami berusaha untuk tetap beribadah, mengikuti online, kami tetap berdoa, berpuasa. Karena kami tidak mampu berdiri datang di ibadah secara onsite, kalau kami tidak bisa ramah terhadap sesama kami yang kami tidak inginkan. Di situ kami boleh bergumul. Kami bisa berdiri, bisa dapat menjalani semuanya itu. Kami ingat di tahun 2002 kami pimpin pujian mengatakan tanpa sadar tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Di situ Tuhan benar-benar menyatakan di dalam setiap kehidupan kami dengan Bapak Daniel selama kurang lebih hanya 2,5 bulan. Kami di situ kemarin menghadapi badai yang lebih pahit lagi kami hadapi. Kalau kami benar-benar kami tidak mampu. Di situ kami mulai di saat kita mengalami kenyamanan, iblis ini tidak bisa membiarkan kita. Di situ dalam kelengahan kami, dalam kenyamanan kami, iblis mulai ada suatu ujian lagi. Di situ kami diterpa lagi suatu ujian. Kami harus menghadapi satu ujian lagi, masa itu datang.
Di situ kami tidak bisa dapat berdiri lagi. Di situ kami juga sampai Mas Grace memberikan jadwal pujian. Saya mohon maaf karena di situ kami benar-benar secara tubuh tidak bisa berdiri, saudara. Tapi kami tetap berdoa dan berpuasa. Di situ kami juga sangat juga mengganggu di dalam setiap pelayanan Bapak Menahem yang selalu saya meminta bantuan untuk apa yang harus kami langkah yang terbaik di hadapan Tuhan. Biarkan kami tidak berjalan sendiri secara manusia, tetapi Tuhan Roh Kudus memampukan kami untuk bisa menyelesaikan perkara ini. Kami percaya di situ kami boleh mengimani firman Tuhan yang terjadi dalam Ibrani 13 ayat 5-6, bahwa di situ Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dan selalu menolong. Puji Tuhan, sampai saat ini kami boleh berdiri tegak ini semua adalah kemurahan Tuhan. Pujian ini mengatakan Tuhanku yang ajaib, yang luar biasa. Itu betul, saudara. Kalau saat ini kami ditolong Tuhan, kami percaya Bapak Ibu juga mengalami pertolongan dari Tuhan. Terima kasih kesaksian dari kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Waktu dan tempat kami kembalikan. Amin. Kesaksian dari Bu Daniel. Perjalanan kehidupan kita selama kita masih diperkenankan Tuhan untuk ada di dalam dunia ini, lewat lembah kelam sekalipun Tuhan membentuk kita, ya, supaya kita untuk lebih lagi bagaimana kita memiliki hati untuk senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan. Dibentuk Tuhan lewat sesuatu hal, mungkin sampai penyakit, tantangan, rintangan, persoalan. Kita yakin dan percaya bahwa pengorbanan Allah memampukan kita. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menguatkan kita di dalam menghadapi berbagai macam realita kehidupan ini, ya. Kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, untuk tetap percaya bahwa tidak selamanya, tidak kekal, ya, penderitaan itu tidak kekal, tetapi kasih Allah yang kekal selama-lamanya. Sungguh tadi malam saya diberkati Tuhan lewat acaranya Ibu Mercy, ya. Di situ saya juga mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Ya, tolong ibu-ibu, ya, kalau ada hal seperti itu, sedikit waktu, beri waktu yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lewatkan. Eman gitu. Terkadang kita memberikan waktu untuk Tuhan itu sisa-sisa. Itu betul. Sehari 24 jam kita bantu bekerja dan bekerja. Tetapi sedikit aja, terkadang saya sendiri akunya tidak ada waktu untuk Tuhan. Nah, disitulah saya benar-benar mendapatkan berkat tadi malam, suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sungguh ibu-ibu, ya, supaya di akhir-akhir ini mungkin banyak persoalan yang datang, Tuhan izinkan. Terus letakkan kehidupan kita melekat terus pada Tuhan, ya. Tolong, ya, jangan sia-siakan waktu yang terbaik yang Tuhan berikan melalui hambanya, mungkin lewat online atau lewat apa itu sekarang, ya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan lewat ibadah itu. Benar. Kalau tiba saatnya kita mendengarkan firman Allah, kita sambut kebenaran firman Allah dengan satu pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi dalam kehidupan kita. Tuhan
Mari kita akan berdoa. Malam hari ini kami mengucap syukur kami boleh kembali berhimpun bersama-sama di tempat ini untuk boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan, boleh men-sharingkan akan cinta kasih Tuhan, dan juga kami boleh kembali diingatkan dan diteguhkan melalui pemberitaan firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar dan renungkan bersama-sama ini. Oleh karena itu kami berdoa memohon Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu, dan Tuhan juga memberikan hikmat buat kami semua, agar kami boleh mengerti dan memahami terhadap firman Tuhan ini boleh mengubah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada petang hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dapat duduk kembali. Selamat malam dan shalom. Shalom. Ya, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 hingga yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dan pada malam hari ini kita akan belajar untuk juga boleh memahami tentang arti makna dari pengajaran Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini, yaitu perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah ini. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 hingga yang ke-9. Ya, Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 hingga yang ke-9 berbunyi demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudari sekalian, pernahkah kita mengalami yang disebut dengan ditinggal, gitu ya, atau ketinggalan? Apakah itu ketinggalan jemputan, ya, ketinggalan kereta, atau ketinggalan pesawat? Kemarin ya, saya melihat ketika saya pergi dengan pesawat pertama, ya, jadi penerbangan pertama itu jam 6 pagi. Hari ini meskipun peraturan sudah dilonggarkan, namun ada juga sebuah protokol-protokol yang harus dilakukan, sehingga kita diperingati sebelumnya. Ya, ada sebuah pemberitahuan, peringatan sebelumnya. Untuk apa? Untuk supaya tidak terlambat atau tidak ketinggalan. Harus melakukan check-in terlebih dulu, mengisi kartu kesehatan terlebih dahulu, ini dan itu, dan datanglah lebih awal, gitu ya. Jangan mepet-mepet, karena untuk mengantisipasi antrian dan sebagainya. Saya memperhatikan peraturan itu. Alhasil ya pagi-pagi harus bangun, saudara, meskipun agak ngantuk, ya, dini hari harus berangkat, pagi-pagi sekali berangkat sampai di sana, dan itu membuahkan sebuah hasil yang cukup baik, tidak ketinggalan, gitu ya. Sudah ada tempat dan nunggu. Nah, yang menarik ketika pesawat itu akan take off, kita semua sudah mulai antri untuk naik, tiba-tiba tuh ada 2 orang itu lari-lari, gitu ya. Itu pesawat di sebelahnya, ternyata bukan kita, ya. Lari, ternyata di sebelahnya itu sudah
pesawatnya itu sudah mundur, sudah jalan, dan ini ada 2 orang yang tertinggal. Lalu mereka sempat ngomel, sempat bicara-bicara yang cukup keras. Dari pembicaraan itu bukannya kepo Bapak Ibu saudara sekalian, tapi karena suaranya cukup keras, mau nggak mau kan terdengar juga gitu ya. Dimana mereka itu menyalahkan antrian yang panjang, prosedur yang berbelit-belit dan sebagainya gitu ya, sehingga akhirnya mereka telat. Pihak maskapai juga menjelaskan, Bapak harusnya juga sudah membaca dan diberitahu sebelumnya, bukan oh itu saya nggak sempat baca, saya sibuk gitu ya, so arogan gitu kan. Tapi itu salahnya dia sendiri karena tidak membaca. Ternyata dia datangnya, dia pikir kayak naik bis yang ada di perempatan, lo tinggal awit, tinggal mencolot. Nah itu mah bis, ini kan bukan gitu kan. Datangnya mepet, saudara, memang mepet sekali, dan dia tidak mengikuti prosedur yang ada, sehingga akhirnya dia ditahan. Dia harus mengisi kartu elektronik, dia harus menunjukkan surat vaksin, dia begini kan ya. Banyak dia kan ngomel gitu, masa peraturannya banyak banget begini. Padahal itu semua sudah tertulis, kita juga tahu gitu ya, dan itu harus dilakukan. Tapi tetap dia tidak bisa naik, pesawatnya sudah di sana. Orangnya bilang, loh Pak, pesawatnya sudah mundur. Loh ya tuh, stop dulu, saya harus naik, tolong diantar sana, naik ya gitu ya, gitu kan. Masalahnya pilotnya kan bukan yang ngomong gitu kan, pilotnya mah tancap gas terus. Alhasil mereka ketinggalan. Dan lalu dari pembicaraan itu saya mendengar juga dia menuntut ganti rugi. Tapi tidak bisa, karena apa? Karena yang salah mereka, datangnya terlambat, tidak mengindahkan pemberitahuan dan sebagainya, dan tiketnya tuh hangus. Dan tidak bisa Pak, Bapak salah, ini tiketnya bisa diterima. Terus salah bagaimana? Kami hanya bisa memberikan tawaran solusi, beli lagi. Saya cuma hanya tersenyum, saya sama rekan pendeta begitu, beli lagi itu harganya ya bagi kantong-kantong kita itu ya lumayan gitu ya saudara ya. Kalau naik bis Damri mungkin beli lagi ya tidak seberapa berat gitu ya, tapi untuk beli lagi dan hari itu juga nilainya juga fantastis. Tapi saya tidak memperhatikan karena saya juga harus naik pesawat. Saudara, terlambat ya, ada harga yang harus mereka bayar. Penyesalan selalu datangnya terlambat. Kalau datangnya di awal namanya pendaftaran. Ya. Mereka menyesal, mereka terlambat, tapi ya mereka ada harga dibayar, dan harganya masih untung. Meskipun mereka harus kehilangan sejumlah uang, mereka kehilangan harusnya berangkat lebih pagi, mereka akhirnya tertunda, tapi itu masih oke lah, gitu kan. Meskipun harganya juga lumayan dan mereka mengalami kerugian. Tapi itu masih oke, saya bisa katakan masih oke. Ketika dibandingkan dengan kehidupan saya dan saudara ketika kita juga terlambat menyadari, akhirnya apa? Pada harinya kita tidak didapati di dalam anugerah Kristus, tidak menghasilkan buah yang baik. Meskipun kita hidup di dalam lingkungan anak Tuhan, tetapi ternyata kita ini tidak mengalami kasih Kristus. Kita merasa, tidak apa-apa lah, yang penting pokoknya percaya. Tetapi tidak ada sebuah perubahan yang pasti dan nyata. Pada akhirnya harinya kita terlambat. Kalau yang tadi ketinggalan pesawat, keterlambatan itu mungkin tidak mempengaruhi di dalam kekekalan. Mengalami penyesalan yang mereka menyesal hanya kira-kira ya berapa hari lah, uang hilang, waktu hilang dan sebagainya. Ya, termasuk juga saya hari ini saya lagi mengalami penyesalan. Salah ngomong, salah ngasih instruksi, tidak dengan baik-baik, tidak diperhatikan. Akhirnya saya mengalami kesalahan dan saya mengalami penyesalan. Saudara, maka lihat muka saya bundar begini. Ini salah potong. Menyesal saya. Tapi penyesalan saya paling cuma 2 bulan maksimum, karena nanti tumbuh lagi gitu ya toh. Cuma ya lucu gitu kan. Beberapa menganggap saya ini stres. Gitu kan. Penyesalan ini salah ini ya. Tapi menyesal kesalahan potong rambut masih oke lah, cuma berdampak 2 bulan, nanti tumbuh lagi. Tapi ketika kita hidup di dalam kesembronoan, kita tidak menyadari di dalam kasih karunia itu ada sebuah perubahan juga tuntutan yang harus kita kerjakan. Jangan-jangan kita ini merasa di dalam kasih karunia tapi ternyata tidak.
Ya, buktinya apa? Bahwa orang yang mengalami kasih karunia itu sudah so pasti menjadi satu paket, dia akan berbuah. Melalui kisah perumpamaan ini seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih arti perumpamaan ini? Ya. Pada waktu itu perumpamaan itu ya ada sebuah berita kabar, sebuah bencana yang mengerikan, di mana korban persembahan itu dicampur ya darah orang-orang Galilea, kan menjadi sebuah persembahan yang sangat najis. Mereka merasa ini sungguh mengerikan ini, gitu kan? Orang-orang Galilea ini dibantai, dibunuh, dan darahnya dicampur di dalam korban persembahan. Lalu Yesus berkata, kamu pikir orang Galilea ini dosanya besar banget ya, sampai mengalami bencana tragedi seperti ini, gitu kan? Enggak. Jangan sangka dia kayaknya sungguh sial, sungguh anu. Kalau kamu juga tidak bertobat, kamu akan juga binasa dengan cara yang demikian. Itu ya toh? Saudara, hari ini mungkin kita ngomong, waduh kasihan ya, sakno ya, orang yang naik China Eastern itu ya, yang meninggal, jatuh menukik kayak begitu, saudara. Bisa bayangkan itu kengeriannya gimana ya toh? Kita naik jet coaster aja, saya kalau naik jet coaster aja tidak bisa berdiri. Saya punya kelemahan itu, fobia kalau naik jet coaster ya. Dulu istri saya tuh pernah memaksa saya gitu kan, rodok mencekno, dia ada di sini, tidak pernah lihat YouTube-nya, jadi tidak apa-apa tak rasani. Sebelum ada anak itu pernah, naik jet coaster lah gini-gini gitu kan. Ketika naik selesai saya tidak bisa berdiri, saudara, karena mengalami sticky vertigo berdiri. Bukannya dia nolongin, ketawa-ketawa coba. Ya kan? Tapi itu kan hanya sebuah jet coaster yang ya ada efeknya gitu kan. Nah, apalagi ketika dalam hidup ini, ketika kita merasa waktu itu mengalami bencana begitu, aduh kasihan ya, betapa malang ya nasibnya. Mungkin Tuhan Yesus kalau ada berkata, kamu pikir orang gitu nasibnya malang ya, sungguh malang nasib mengalami bencana ini. Tapi ketika kita ada di dalam enak gitu ya, ketika kita ada di dalam hal yang fine-fine aja, bahkan ketika kita ada di dalam hal yang semuanya selalu sukses, lancar, jaya, apa kau berpikir kau bahagia? Hati-hati, kata Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus ngomong gitu. Karena jika kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa atas cara demikian. Ya, orang-orang pada waktu itu yang tidak mengalami bencana, mengalami musibah, gitu kan? Di ayat yang keempat, saya bisa baca nanti di rumah. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam. Itu kan disebut dengan bencana, tragedi, musibah. Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak. Bukankah seringkali kan kita begitu kan, saudara? Ada orang gitu, ditabrak mobil, itu akeh dosai, gitu kan, kadang-kadang kita berpikir gitu. Orang kok misalnya tiba-tiba naik kecelakaan, ya musibah, lalu ada kusak-kusuk gitu, ojo-ojo itu akeh dosai, gitu kan. Itu ketara dosa akeh, ya, gak tau ngasih persembahan, gitu. Kata itu kikirlah gitu ya. Jadi konsep paradigma orang kalau mengalami musibah, kecelakaan, perlakuan yang tidak enak, dibunuh dengan sadis, keji, dosanya gede. Kalau kita yang fine-fine aja, dosanya tidak gede. Jujur kan hari ini kadang-kadang kita konsepnya sedikit banyak seperti itu kan. Ternyata itu bukan hal yang baru. Zaman Tuhan Yesus hadir, zaman pada Tuhan Yesus pada waktu itu juga pemikiran itu menjadi pemikiran yang populer. Maka Tuhan Yesus ngomong, sangkamu kalau enak begitu dosanya gede. Enggak. Ketika kita yang fine-fine saja, gitu ya. Kalau kita tidak mengindahkan akan warning atau ajaran, dan mungkin kita sampai akhir hidup kita kayaknya fine-fine aja, gitu kan. Hati-hati. Jangan sampai kita terlambat dan menyesal di belakang. Nah, melalui warning atau peringatan Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ya, mungkin bagi kita ini agak bingung, perumpamaan ini koneksinya apa toh dengan peringatan Tuhan Yesus dan pengajarannya. Tapi orang pada waktu itu sangat paham. Gini saudara ya, saudara coba nanti cari, kalau ada yang handphone bisa lah di googling gitu ya, pohon ara di tengah kebun anggur. Ya, jadi orang pada waktu itu
kalau punya kebun anggur gitu ya, rata-rata orang pekerja pada waktu itu agraria. Ya, kebun anggur adalah menjadi sebuah pemandangan yang biasa mereka lihat. Dan di dalam satu lahan kebun anggur itu biasanya ada satu pohon ara. Kebun anggur itu pohonnya pendek-pendek ya. Nah, ya betul ya, pendek-pendek gitu ya. Pohon ara tuh pohonnya gede, kayak mirip kayak pohon yang rindang. Gitu loh. Biasanya ada satu pohon ara, gitu ya. Karena kalau yang biasa suka bertanam, mungkin Pak Kornelius tahu, kadang-kadang kan misalnya saya kemarin di Samarinda itu biasanya orang menanam sesuatu, nanti ada variasinya gitu loh. Di tengah-tengah nanti ditanam apa gitu ya. Buat entah buat variasi atau buat penyimbang, saya kurang tahu karena saya tidak ahli di dalam agraria. Nanam lombok umpama nanam lombok nanti tengah-tengahnya dikasih pohon tomat. Ya, atau nanam pohon tomat kan pendek-pendek gitu kan. Wah, nanti tengahnya dikasih pohon pisang gitu kan. Yang biasanya bisa jadi itu menjadi pohon, karena pohon ara itu pohon yang rindang. Mungkin orang nanam pada waktu itu untuk juga sebagai tempat perteduhan bagi petani itu. Dan juga menghasilkan buah yang komoditasnya juga komoditas yang penting pada waktu itu dan menjadi penghasilan juga. Nah, karena pohon ara itu pohon yang nyerap air, nyerap juga sari-sari di tanah begitu besar karena dia pohonnya gede ya. Jadi kalau pohon ara itu tidak berbuah, bagi petani rugi besar. Kenapa? Karena wis ngentekno air, ngentekno saat-saat gitu, dan itu bisa mengancam kalau tidak betul-betul baik. Pohon anggurnya itu juga bisa ikut tidak bisa berbuah karena kekurangan gizi. Jadi pohon ara itu menyerap airnya banyak, menyerap gizinya banyak, gitu ya. Kalau tidak berbuah, mbujai, gitu loh sederhananya. Nah, umumnya pada waktu itu karena pertanian masih natural, orang kalau melihat pohon ara, dia paling tidak butuh 3 tahun supaya pohon itu gede dan musim panen. 3 tahun. Dan ketika musim panen setelah 3 tahun, maka dia akan menghasilkan buah selama 3 tahun sebelum akhirnya berhenti. Tapi bisa bayangkan ya, pemilik kebun anggur dan ada pohon ara itu nanam itu gak mek nanam tok kan, ya ada biaya yang dikeluarkan untuk ngasih pupuk, meskipun ada pengerja yang juga mengerjakan yang ikut ngasih pupuk, tapi kan duitnya yang mengeluarkan itu semua kan yang pemilik pohon ara. Bayangkan ya gitu ya, sudah soro-soro 3 tahun, wajar dong bagi seorang pemilik kebun itu akan meminta hasilnya, ya kan? Datanglah tahun pertama, jeblosnya gak berbuah. Wis ngentekno air, ngentekno banyu, ngentekno gizi gak berbuah. Dongkol. Dah ditunggu 1 tahun. Tuh ya. Tahun yang kedua datang tidak berbuah lagi. Dan tahun yang ketiga datang juga tidak berbuah. Pada waktu itu pohon itu kalau berbuah 3 tahun akan habis. Nah, ini dikatakan di ayat yang ke-7, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma. Jadi kalau kita tidak memahami konteks pertanian pada zaman waktu itu, kita pikir ini pemilik kebun anggur ini cek sadis sih, gitu kan? Tapi sesungguhnya kan enggak. Pohon ara itu butuh 3 tahun supaya dia bisa berbuah. Setelah 3 tahun harusnya sudah kelihatan hasilnya. Panen pertama. Tahun pertama dilihat tidak ada hasilnya, ya sudah kita lihat tahun kedua. Berarti apa? Berarti ini menggambarkan pemilik kebun anggur itu murah hati loh, sudah. Sangat murah hati. Kenapa? Karena dia tahun pertama dia pasti lihat tidak berbuah. Harusnya kemungkinan untuk berbuah di tahun kedua akan lebih kecil. Pohon ara itu digambarkan pada waktu itu ketika tahun pertama dia berbuah sebaik, tahun kedua mulai jarang, tahun ketiga juga mulai jarang dan habis. Nah, kalau tahun pertama sudah tidak berbuah, wah ini kemungkinan tahun kedua berbuah juga jauh lebih kecil. Tapi pemilik pohon anggur ini dia datang di tahun kedua, waktu normal.
pohon itu berbuah 3 tahun dan masa berbuahnya 3 tahun. Dan dikatakan di tahun yang ketiga dia datang, sudah 3 tahun, wajar. Artinya apa? Sudah tidak mungkin berbuah. Sudah tidak mungkin orang berbuah aja, yang pohon normal ini subur 3 tahun berbuah aja habis kok. Apalagi ini 3 tahun tidak berbuah, tidak akan berbuah. Jadi pemilik kebun anggur ini sesungguhnya orang yang sangat murah hati. Kalau saya tahun pertama dia tidak berbuah, alas bojeh, jadi kayu bakar lah, gitu kan. Tapi pemilik ini nunggu sampai 3 tahun, nunggu sampai masa berbuahnya itu selesai. Jadi murah hati. Tetapi digambarkan kemurahan pemilik kebun anggur ini juga ada masanya. Lalu digambarkan pengurus kebun anggur itu gambarkan, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, memberi pupuk kepadanya. Ya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Diberilah Tuhan, dipanjangkan sedikit lah, gitu ya. Kemurahan Tuhan itu di-extend dong. Tuhan kasihnya dikasih panjang sedikit, ya. Sabarnya di-extend sedikit lah, kira-kira gitu ya. Sang pengurus ini kayaknya dia sayang banget sama pohonnya, itu kan. Meskipun pohonnya juaji banget, nggak pernah menghasilkan buah. Dah, nanti tak usahakan, tak pupuk, tak kasih pupuk, tak kasih gitu, tak esen. Tapi tahun depan nggak berbuah ya wis lah, mau siapa? Ya. Cara arti perumpamaan ini itu kita belajar 3 hal. Pertama, Allah itu murah hati. Betul. Iya. Tapi janganlah kita ambil kemurahan Allah begitu besar menjadi sesuatu yang murahan. Memang kasih dan anugerah Allah itu tak bernilai, tak ternilai, ya kan? Tak ternilai artinya, wah, kita mau bayar nggak bisa loh. Di dalam 1 Petrus mengatakan bahwa saya dan saudara ditebus bukan dengan emas dan perak. Padahal emas dan perak itu mahalnya bukan main. Tapi lebih daripada emas dan perak, darah yang mahal. Di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan priceless. Tak ternilai. Kemurahan Allah itu begitu besar. Paulus menggambarkan di Roma 5, dia tuh mengasihi saya dan saudara itu di tengah-tengah kita berdosa. Ayo, siapa yang bisa kita seperti itu? Gitu ya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, karena dia melakukan itu. Dia mengasihi musuh. Allah siapa? Kita ini adalah musuh Allah, seteru. Ya kan? Namun Allah begitu mengasihi dan mengaruniakan anak yang tunggal, itu Yohanes 3:16. Justru di tengah-tengah kita itu adalah musuh Allah. Allah mengasihi. Tak ternilai dan begitu besar, bukan murah hatinya. Darah yang mahal. Kemurahan Allah yang besar ini digambarkan memberikan kesempatan untuk memanggil anak-anak yang bertobat. Ayo, datanglah kepadaku. Tapi ya juga ada masanya. Jangan dianggap remeh. Ya. Maka dalam kehidupan saya dan saudara, mari kita belajar Bapak Ibu saudari sekalian, hidup saya dan saudara adalah hidup oleh karena anugerah. Kemurahan Allah besar dalam hidup saya dan saudara. Ketika saya dan saudara hari-hari ini di tengah-tengah dinamika hidup kita gitu ya, kita yang lagi mengalami hal yang baik, hal yang sukacita itu baik, tapi itu harusnya membawa kepada sebuah pergumulan. Apakah kita telah berbuah bagi Dia? Ataukah kita sedang menjadi orang yang kayak tomat? Apa itu kayak tomat? Lek Minggu tobat, lek Senin sampai Sabtu kumat. Dengan ingat Tuhannya cuma hari Minggu. Itu pun kadang-kadang ingat Tuhannya ngomong gini, kayaknya online dulu ya, kan masih COVID gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang ngejak liburan, yuk, gitu kan. Ke pasar, siapa takut, gitu kan. Jalan-jalan, jangan ditunda. Tapi kalau misalnya, yuk kita ke gereja, dengar firman Tuhan. Saya pandemi, entar rela, lek wis mari, gitu kan. Saudara, kemurahan Allah itu besar. Dia memberikan saya dan saudara kesempatan, waktu, panjang sabar, iya. Tapi janganlah kita anggap kepanjang sabaran Tuhan yang begitu luar biasa itu, lalu kita tetap enak-enakan dan menganggap enteng. Istilahnya tarsok, entar esok aja lah kita bertobat gitu kan.
Itulah filosofi anak muda. Kalau anak muda di sini tidak setuju, lebih baik muda kaya raya, tua foya-foya. Nanti kalau mau mati bertobat supaya mati masuk surga. Muda kaya raya nipu orang sini dan situ, jeblusnya ketangkep KPK. Apakah tua foya-foya apa tua kakek baju oranye, saya tidak tahu. Gitu ya, berdoa supaya nanti dia bertobat supaya mati masuk surga. Tapi kadang-kadang kita berpikir, nanti ajalah kalau sudah mau mati baru kita bertobat. Kalau sekarang, kita menikmati dunia dulu lah. Karena inilah peringatan melalui perumpamaan ini. Ada masanya. Kalau kita tidak pernah berbuah, ada waktunya kita akan ditebang. Yang kedua, ya, jadi yang pertama, ingatlah bahwa kemurahan Allah jangan kita anggap menjadi sebuah hal yang murahan dan menganggap enteng. Yang kedua, kita dipanggil untuk juga care satu dengan yang lain, bukan careless atau tak peduli. Di dalam perumpamaan ini ada juga peran yang kedua, selain peran yang utama bicara Tuhan atau sang pemilik kebun anggur itu bicara adalah Allah, bicara kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi yang kedua itu bicara juga kepada pengurus kebun anggur itu, pekerja kebun anggur itu. Itu juga bicara saya dan saudara yang boleh dipanggil untuk boleh melayani kebun anggur Allah, boleh melayani kerajaan Tuhan, boleh melayani di dalam ladang Tuhan, ya kan? Kita dipanggil untuk juga mau berdoa, memohon kasih dan kepanjang sabaran Tuhan. Kayak pengurus kebun anggur ini, Tuhan, kasihlah orang itu, ya. Nanti aku tak coba deketi, aku tak coba nasehatin, ya, kasih 1 tahun lagi lah Tuhan. Tapi juga jangan begini, 1 tahun lagi ya Tuhan, tak nasihati. Tapi dia tidak mau bertobat, tebanglah dia Tuhan. Ya jangan begitu, saudara. Itu ya toh. Artinya apa? Saya dipanggil saudara untuk care. Itu ya. Tuhan artinya begini loh. Selama dia kasih hidup, kasih dia kesempatan untuk bertobat. Saya pakailah aku untuk boleh membawa dia supaya dia bertobat. Selama dia hidup. Tapi kalau memang waktunya sudah selesai, ya memang kita tidak bisa memperpanjang hidup orang kan. Jangankan hidup orang lain, hidup kita sendiri aja kita tidak mampu loh untuk bisa memperpanjang. 1 detik pun tidak mampu. Kalau Tuhan sudah selesai game-game itu, ya toh, betul ya. Mau pakai apa? Anti-aging apapun, gitu kan. Mau pakai stem cell, mau pakai apapun. Umur saya dan saudara itu kita tidak berkuasa untuk mempanjangkan. Ya, maka kita dipanggil untuk memohon belas kasihan Tuhan kayak pengurus kebun anggur ini. Tuhan, ya kasih kesempatan lah supaya orang-orang ini, rekan-rekanku ini boleh bertobat. Pakailah aku untuk aku boleh menjadi sarana berkat. Ibaratnya yaitu aku tak mencangkul tanah sekelilingnya, aku tak memberi pupuk gitu ya. Artinya apa? Dahlah Tuhan, pakailah aku ya. Selagi masih ada waktu, kasih kesabaran lah, panjang sabar supaya dia bisa bertobat. Itu yang juga ada dalam pengajaran. Saya sudah dipanggil untuk menjadi orang yang saling mendoakan. Jangan begini sebabano mate-mate gitu ya, apalagi rodok mencekno gitu ya. Tuhan ngapain suwe-suwe gitu. Kalau bisa lebih cepat ngapain lebih lambat. Cilaka saudara. Saya dan saudara dipanggil untuk mendoakan, bukan untuk mempercepat hidup orang, ya. Itulah yang kedua. Kita dipanggil untuk care, bukan untuk careless. Dan yang ketiga, dari perumpamaan ini kita diingatkan tujuan akhir. Ingat, saya dan saudara, tujuan akhir kita bukan bicara di dunia ini. Tujuan akhir saya dan saudara itu ada di dalam kekekalan. Apakah kita berbuah dan kita akhirnya boleh menerima anugerah, dan kita boleh berbuah dan kita boleh seperti Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri perkiraan yang baik. Aku boleh menerima iman, aku boleh bersama dengan Yesus, atau kita ditebang habis. Tujuan akhir kita bukan bicara hari ini, bukan bicara dunia. Tujuan akhir hidup kita adalah kekekalan. Perumpamaan ini mengingatkan kita bicara tentang akhir hidup, tujuan akhir. Dan itu yang juga boleh menjadi pengharapan. Maka mari kita akan membuka ayat Alkitab ini yang boleh mengingatkan kita
akan tujuan akhir. Ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Apa yang harus saya dan saudara lakukan bicara tentang tujuan akhir? 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Tujuan akhir itu saudara-saudara itu nggak kelihatan kan dengan mata jasmani kita kan? Karena yang kelihatan adalah sementara. Apa yang kelihatan? Duit, itu kan, mobil, handphone, itu kelihatan sementara. Sedangkan yang tak kelihatan itu bicara anugerah dan kekekalan adalah kekal. Ingat, Paulus mengingatkan kita untuk kita tidak jatuh terlalu fokus memperhatikan yang kelihatan sehingga kita tidak memperhatikan yang tidak kelihatan. Tapi kita dipanggil, tujuan akhir itu menolong kita menjadi pengharapan bahwa semua akan ada waktunya, akan berakhir. Tapi ketika kita ada di dalam Kristus, kita boleh bersama Dia, kita boleh belajar untuk boleh berbuah. Dan akhirnya ketika kita harus mengakhiri hidup dalam dunia ini yang kelihatan, yang sementara ini, kita boleh mengakhiri dengan sebuah teriakan kemenangan. Aku telah mengakhiri hidup dengan baik. Tidak terlambat aku, tidak ketinggalan, tidak ketebak. Tapi aku boleh bersama-sama dengan Kristus. Nah, Tuhan menolong kita semua. Mari kita akan berdoa. Biarlah pada kesempatan malam hari ini kami boleh kembali diingatkan melalui perumpamaan ini, Tuhan, bahwa kami dipanggil untuk tidak menyia-nyiakan akan anugerah yang Tuhan sudah berikan, kesabaran, kemurahan yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah kami boleh meresponi dengan segera dan tidak menunda-nundanya. Kami juga dipanggil untuk kami boleh saling bekerja aktif untuk saling mengingatkan, menguatkan satu dengan yang lain seperti pekerja kebun anggur itu. Dan terlebih lagi biarlah akan kemurahan anugerah Kristus yang kekekalan itu yang boleh menjadi pengharapan hidup kami. Sehingga kami memperhatikan pengharapan di dalam Kristus anugerah itu, bukan malah kami sibuk dengan hal yang sementara ini. Tapi biarlah kami memakai hal-hal yang sementara ini di dalam kami boleh berkarya, berbuah, dan kami boleh menghasilkan sebuah buah yang baik. Tolonglah kami, mampukan kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan pada Mas. Malam ini kita diingatkan bahwa kita selama ini sebenarnya sudah diberikan pengampunan yang begitu besar terhadap diri kita masing-masing. Maka dari itu kita harus ingat dan kita memberikan loyalitas kita kepada Tuhan Yesus, sehingga kita selalu di dalam penyertaan hidup ini bersama Tuhan. Kita diberikan pengampunan. Marilah kita ingat akan hari demi hari kita, supaya kita tidak ditebang sebelum kita berbuah. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Menahem atas pelayanan. Tuhan memberkati. Untuk itu selanjutnya persembahan untuk yang bertugas hari ini, Bu Swanio, persembahan akan dua kantong ya, untuk kantong biru dan kantong merah. Yang kantong biru untuk pembangunan. Tuhan itu baik. Setianya yang
Baiklah, untuk doa persembahan kami mohon Bapak Paidi untuk pimpin doa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan kalau kami boleh mendengarkan sebagai dari firman-Mu Tuhan, materaikan dalam kehidupan kami dan biarlah kami tetap berpegang teguh terhadap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh memberi persembahan. Dan Tuhan berkati persembahan ini dan biarlah pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, pengumuman untuk minggu depan, Jumat depan, petugas Jumat depan firman Tuhan akan dibawakan Pendeta Anugrah Lela, pujian Saudara Yafia Intan, persembahan Ibu Yati, keyboard Saudara Yanto, pengumuman Ibu Nurlisa. Ibadah Minggu di Darmo Harapan Sore dilayani oleh Bapak Penatua Andi Sutanto. Dan malam ini kita juga mengenang 1 tahun dari almarhum Bapak Zakaria Doroungi bersama keluarga. Kita percaya bahwa setiap orang beriman kepada Kristus hidup dalam kebahagiaan. Dan doa kami semoga keluarga dan Ibu Zakaria senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Setelah ibadah ini ada pengenalan lagu untuk ibadah gabungan Jumat Agung di Darmo Harapan. Mohon partisipasi Bapak Ibu semuanya. Pasca TPI Tengger akan diadakan pada hari Jumat tanggal 22 April. Mohon dukungan dalam doa. Untuk selanjutnya doa penutup kami serahkan kepada Pendeta Bapak Menahem. Terima kasih. Hari Jumat Tuhan kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Di akhir ibadah kami mengucap syukur atas pimpinan penyertaan-Mu. Malam hari kami juga membawa untuk kekasih-kekasih Tuhan. Kami membawa untuk Ibu Saminah. Di tengah-tengah sakit dan lemah tubuh, kami mohon Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan buat Ibu Saminah ini. Bilur-bilur kuasa darah Tuhan boleh menjamah pada Ibu Saminah ini. Terlebih lagi Tuhan memberikan iman dan pengharapan, sudah terus boleh berserah berharap pada Tuhan. Kami juga membawa untuk anak dari Ibu Mira yang sedang sakit dan diopname di rumah sakit. Kami berdoa mohon Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Terlebih lagi Tuhan juga memberikan pengharapan, bilur-bilur kuasa darah Tuhan boleh menjamah pada anak Ibu Mira ini, sehingga boleh mengalami kesembuhan dari-Mu ya Tuhan. Terlebih pada semuanya itu, ajar kami untuk terus boleh percaya, berserah dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami juga yang hadir pada malam hari ini di dalam kehidupan kami, keluarga kami, untuk pekerjaan kami, Tuhan kami mohonkan Kau hadir, beserta, menolong, dan juga memberkati. Berikanlah kami tak terus iman dan pengharapan, tak terus boleh mengiring Kau Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi apapun, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, namun Engkau mengasihi kami tetap untuk selama-lamanya. Dengan juga kami mendoakan untuk keluarga besar dari Ibu Zakaria, di mana di tengah-tengah ketidakhadiran Bapak Zakaria ini, namun Tuhan tak terus boleh hadir. Tuhan tak terus boleh menyertai, dan kami mendoakan ke depan Tuhan tak terus boleh berkarya, menolong dan menyertai. Ketika sebentar kami akan berpisah, kami juga berdoa mohon berkat-Mu atas kami. Tuhan sertai kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengakhiri ibadah TPI Tengger pada malam hari ini, dan kami mengucap syukur dan kami mohon berkat-Mu turun atas kami semua.
Maka jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama pulang dan menerima berkat daripada Tuhan, Haleluya. di mana damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus boleh memberkati kita di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menyertai dan memberikan pengharapan buat kita senantiasa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.